Shalom, kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita di hari Senin, di minggu yang baru ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Hosea pasal yang kedua pada malam hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita membaca dan merenungkannya, sharing firman Tuhan ini, kita doa bersama. Makasih Tuhan buat hari ini, kami masih bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat, marifat Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pencerahan, sehingga ayat-ayat yang dalam Hosea 2 ini kami baca, bisa kami mengerti, kami bisa mengerti maksud aslinya, dan kami juga bisa mendapatkan rema untuk kami aplikasikan dalam hidup kami di hari-hari ini. Jangan satupun kami yang Kau lalui, semua kami berharap dapat berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, Hosea pasal 2 ini hanya beberapa ayat. Jadi mungkin saja ya, seperti saya bilang, kalau dalam tadarusan Alkitab saya tidak ada persiapan khusus ya. On the spot aja, saya berdoa, minta Roh Kudus untuk membantu saya mengerti ayat Alkitab. Saya baca ayat Alkitabnya tanpa melihat bahasa aslinya, tanpa melihat latar belakangnya. Sederhana saja, saya mengajar saudara supaya saudara juga berani untuk memulai membaca Alkitab dengan bergantung pada Roh Kudus. Dan biarlah nanti apa yang Tuhan taruhkan di hati saya yang saya bagikan. Jadi, kalau Tuhan nggak taruh apa-apa, ya berarti mungkin cuma 5 menit karena ayatnya cuma hanya beberapa gitu. Seingat saya buka tadi Hosea itu hanya beberapa ayat, pasal 2 ya, hanya beberapa ayat saja. Tapi kalau Tuhan taruhkan lebih ya mungkin bisa juga paling nggak setengah jam gitu ya. Jadi kita siapkan Hosea pasal 2 sama-sama. Sebelum kita membaca Hosea pasal 2, kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ya, ada bantuan di layar, Hosea pasal yang kedua. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Israel ditolak dan dipulihkan. Sama-sama kita baca ya saudara ya. Ayat pertama pasal 2 Hosea. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan jinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering. Lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya, aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya tapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih bahagia daripada sekarang. Tapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak. Dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu, aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya.
dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku akan berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Ayat yang kalau dibaca sepintas, gak sulit dipahami, ya. Tapi kalau paling tidak, kalau kau sudah bersama saya di hari yang lalu, sebelum tadarusan Hosea 2, yakni Hosea 1 yang diupload di hari Sabtu kemarin, tentu kita ngerti konteksnya. Ya. Di Hosea pasal yang pertama, itu Tuhan marah sama Israel dan berkata, kau bukan lagi umatku, dan aku bukan lagi Tuhanmu. Itu kata Tuhan. Dan Tuhan marah sama Israel dengan memberi contoh yang kelihatan mata, memerintahkan hambanya yakni Hosea, nabi ini, untuk menikahi Gomer, ya, perempuan sundal. Ya benar ya. Dan akhirnya dari pernikahan dengan perempuan sundal ini, Hosea memiliki anak-anak 3 orang. Dan anak-anak itu diberi nama dengan maksud Tuhan ingin menyampaikan kepada Israel bahwa Tuhan marah kepada Israel. Jadi Hosea ini ketika berkhotbah, dia pakai keluarganya, hidupnya sebagai subjek, ya, karena Tuhan suruh dia nikahi perempuan sundal. Itu gambaran kalian, ya, yang bersundal gitu kepada dewa-dewi lain, dan Tuhan yang menjadi suamimu kau selingkuhi, ya, sehingga akhirnya Tuhan berkata kepada Hosea, ya, bahwa katakan itu kepada Israel, sehingga ini yang terjadi, saudara, ya. Dan menariknya dalam pembahasan kita di Hosea pasal kedua, ada gambaran bagaimana Tuhan akhirnya di akhirnya memulihkan istrinya ini, ya, Israel dalam hal ini, yang sudah bersundal, ketika Israel akhirnya bertobat. Kayaknya enak gitu ya, Israel bertobat. Tapi kalau kau baca pasal 2 ini, Israel itu melewati yang namanya masalah demi masalah. Kalau kau baca pasal 1, Israel mengalami hukuman demi hukuman. Sampai akhirnya, kalau kau baca tadi ayat-ayat yang kita baca, coba kita lihat tadi ya, di mana tadi? Oke.
Ini ayat yang ke-14 ya. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara untuk menenangkan hatinya. Ketika masalah demi masalah terjadi, ya, ketika Israel berusaha mencari jawab dengan dewa-dewi mereka yang mereka anggap memberkati mereka, memberikan mereka hidup emas perak, ternyata mereka tidak mendapatkan solusi dari dewa-dewa itu. Ya, karena dewa-dewa mati semuanya. Bentukan tangan manusia, ya, nggak bisa memberkati mereka. Mereka dibodohi selama ini. Dan akhirnya apa? Ketika mereka sadar bahwa kekasih-kekasih mereka, ya, gambaran dari si istri Hosea ini yang bersundal dengan laki-laki lain, itu tidak mencari kepuasan, tidak mendapatkan kepuasan lagi, ya, tidak lagi dicukupi oleh kekasih-kekasihnya itu, maka baca tadi, dia akan kembali pada suami yang pertamanya, kepada Hosea dalam hal ini. Israel akan kembali kepada Tuhan, ya, ketika mereka menyadari bahwa dewa-dewi sembahan mereka itu tidak memberkati mereka, tidak membuat mereka semakin baik. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika Israel bertobat, enggak, aku harus bawa engkau dulu ke padang gurun, supaya hatimu tenang. Jadi dari sini yang Tuhan taruhkan di hati saya, saudara, bahwa seringkali ya, Tuhan izinkan kita ketika bertobat itu nggak langsung mengalami pemulihan, tapi tetap melewati harus padang gurun dulu. Padang gurun tentu situasi geografis yang tidak baik ya. Kalau malam dingin, kalau panas, kalau siang panas, padang gurun itu tidak gampang kita temukan air, susah air. Ya, padang gurun tempat di mana kita bisa kalah lewat alam, cuaca bisa berubah sedemikian cepatnya. Belum lagi perompak, perampok, orang jahat banyak bersembunyi di padang gurun, bisa merampok dan bahkan membunuh kita. Padang gurun itu bicara mengenai situasi yang nggak enak. Nah, seringkali berdasarkan Hosea yang Tuhan taruhkan di hati saya, ketika kita menyadari bahwa kita sedang berjalan di langkah yang salah, bahwa hidup kita hari-hari ini jauh dari Tuhan, bahwa yang kita lakukan itu menyakitkan hati Tuhan dan kita mau kembali kepada Tuhan. Akhirnya kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, terus berjanji sama Tuhan akan mau dengarkan Tuhan. Seringkali ketika kita sudah bertobat, itu yang namanya pemulihan yang kita harapkan datang segera, itu nggak terjadi. Malah kita dibawa ke padang gurun oleh Tuhan. Dalam Hosea 2 ini, Tuhan sengaja membuat perempuan yang sudah bersundal selama ini, yang mau kembali kepada suami pertamanya ini, dibawa ke padang gurun untuk ditenangkan hatinya. Jadi, ketika saya baca ini, terus saya ingat pengalaman saya dengan Tuhan tentunya. Iya juga ya. Dulu ketika saya bertobat dengan sungguh, berjanji sama Tuhan mau hidup benar, serahkan hidup masa muda saya bagi Tuhan, itu proses yang namanya terbang seperti Raja Wali itu nggak semudah atau nggak secepat membalikan tangan atau menjentikan jari. Panjang itu. Ya, harus benar-benar mulai dari nol lagi. Saya masih ingat, saya harus berjibaku, bergelantungan di bis kota ekonomi. Zaman itu belum ada Transjakarta, zaman itu masih ada PPD. Saya masih ingat banget, hampir setiap hari saya jarang naik patas, apalagi patas AC. Zaman tahun 90-an, 2000-an awal itu, bis di Jakarta itu yang paling keren adalah patas AC. Saya nggak bisa karena nggak punya uang terbatas, tinggal tabungan di bank yang harus saya atur karena saya mau hidup bergantung sama Tuhan ya. Jadi tidak lagi bekerja, saya mau serahkan hidup sama Tuhan. Jadi saya belajar untuk ya tadi ya, mengontrol ekonomi supaya baik, sehingga saya lebih banyak menggunakan bis ekonomi, gelayutan gitu, desek-desekan gitu. Itu kan bukan situasi yang enak. Padahal sebelumnya ya, ketika saya belum menyerahkan hidup sama Tuhan ya, saya bahkan nggak pernah itu. Maafkan saya, jujur saja, saya naik bis ekonomi ya ketika saya sudah bertobat. Sebelum saya bertobat,
nggak pernah naik bis ekonomi. Ya, hidup saya cukup baik lah saat itu secara ekonomi. Tapi setelah bertobat ya, justru naik bis ekonomi. Justru nggak punya uang. Justru hidup segalanya terbatas. Ya, lewati padang gurun. Ya, baru pemulihan pelan-pelan terjadi 3-4 tahun setelah saya bertobat. Relatif lebih cepat. Ada beberapa rekan yang bersaksi mereka lewati padang gurun itu lebih lama daripada saya. Ada juga yang lebih cepat tentunya. Artinya maksud saya tidak bisa kita jadikan patron bahwa lewati padang gurun itu harus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi saya mengerti sekarang ini. Dulu saya berpikir gini, kok udah bertobat tapi kok belum ada pemulihan ya? Kayaknya hidup masih susah aja. Kayaknya hidup masih menderita aja. Padahal aku udah bertobat, udah gak buat dosa lagi. Tapi kok berkat itu belum tercurah gitu. Ya, sempet ya terbesit seperti itu ya. Maklumlah baru bertobat, masih anak-anak. Ukuran berkat Tuhan itu ya uang begitu. Tapi saya mengerti sekarang ini. Ketika sudah membaca Alkitab, terlebih diingatkan lagi hari ini di Hosea pasal 2. Bahwa begitulah kadang-kala Tuhan punya rencana yang aneh gitu ya. Si istrinya ini yang sudah bersundal dengan banyak kekasih-kekasihnya ini, yang tidak lagi bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari kekasih-kekasihnya, mau kembali kepada suami pertamanya, malah Tuhan bawa ke padang gurun agar hatinya tenang. Baru ketika dalam durasi waktu atas perkenanan Tuhan lewat padang gurun, dan akhirnya Tuhan pulihkan kehidupannya, kehidupan si perempuan sundal ini. Perempuan sundal gambaran dari Israel. Akhirnya Israel dipulihkan Tuhan. Israel itu adalah kita. Jadi kekasih Tuhan, apa yang kita dapatkan dari kekasih-kekasih kita? Kita mungkin pernah mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak baik. Kita dapat kekayaan dari hasil pergi ke dukun, ke paranormal. Kita mengikatkan diri kita kepada ilah-ilah yang lain. Mungkin saja dulu kita mendapatkan sesuatu yang namanya uang, kekayaan, jabatan, pangkat dari hal-hal seperti itu. Tapi saya yakin, saya percaya kalau kau cinta Tuhan, lama-lama kau sadar bahwa semua itu tidak lagi bisa mendapatkan, gak bisa membuat kita bahagia lagi. Dan ketika momen akhirnya kita mau kembali kepada Tuhan, pada Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, itu pemulihan nggak seperti yang kita bayangkan bisa segera terjadi. Saya punya pengalaman demikian. Hosea sudah mengingatkan dalam ayat bacaan kita di Hosea pasal 2 hari ini. Bagaimana pengalamanmu? Coba yang punya pengalaman bisa bersaksi ya di kolom kolom pertanyaan, kolom diskusi atau di live chat ketika program ini nanti ditayangkan di hari Senin. Saya rekaman hari Minggu malam. Jadi bagaimana pengalaman saudara? Sama dengan pengalaman saya atau apa yang disampaikan oleh Hosea, atau punya pengalaman yang berbeda? Ada memang orang bertobat langsung dipulihkan Tuhan. Ya, namanya Tuhan punya kehendak, Tuhan kan bisa kita atur. Jadi makanya pengalaman kita itu tidak bisa jadikan ukuran, ajaran gitu. Pengalaman itu tidak bisa dijadikan sebuah doktrin. Karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda dengan Tuhan gitu. Tuhannya sama, tapi Tuhan ketika berinteraksi dengan kita, dengan saya, dengan saudara, itu berbeda-beda. Ya, karena kita manusia yang berbeda, pendekatan Tuhan berbeda. Rencana Tuhan buat kita pun berbeda. Meskipun rancangan Tuhan buat kita semua damai sejahtera, tapi ya berbeda karena kita dipanggil dengan kapasitas yang berbeda-beda. Kita adalah umat yang punya panggilan berbeda-beda dari Tuhan. Tapi ketika kita mau bertobat dengan sungguh, ya, kita benar-benar mau mencari Tuhan dengan sungguh, ya, meskipun harus lewati padang gurun, kita pasti akan dipulihkan Tuhan. Jika kalau kita akhirnya sudah dipulihkan Tuhan, yang namanya bahasa Hosea tadi, gandum, anggur, minyak yang nggak bisa kita dapatkan,
akan kita dapatkan nanti, karena Tuhan yang memberikannya. Tuhan bisa mengambil semua yang kita punya dengan cepat, Tuhan bisa mengembalikan itu juga nantinya. Sebab Tuhan yang punya segalanya. Maka tolong dipahami ini. Semua yang di muka bumi ini, semua yang ada di kolong langit ini punya Tuhan. Tuhan yang ciptakan. Maka kalau kita sudah punya pemahaman ini, ya artinya kita harus jadi orang yang berusaha menyenangkan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, maka saya yakin Tuhan yang punya semuanya akan ingat dengan kita dan pasti akan memberkati kita nanti dengan semua yang diciptakannya ini. Soal berapa Dia kasih kepada kita, yaitu hak-haknya Dia, orang Dia yang punya, benar nggak? Tapi pasti kita tidak mungkin tidak mendapatkan. Jadi jangan kejar semua yang ada di kolong langit ini. Karena kau mengejar, kalau yang punya tidak memberikan, ya nggak bisa. Kalaupun kau paksa kau dapatkan memang, ya kau dapatkan dengan kuat gagahmu. Ya, kalau kau dapatkan dengan kuat gagahmu, kau paksa agar kau mendapatkan itu, artinya kau mencuri dari Tuhan. Maka yang kau dapatkan berkelimpahan dengan kuat gagahmu itu, ada durasi waktunya. Nggak lama. Tapi kalau kau mendapatkannya karena Tuhan yang memang ingin memberkatimu, itu bisa berdampak lama dan bahkan bisa berujung pada kekekalan nantinya. Saya sih memahaminya begitu. Maka saya nggak mau ngoyo-ngoyo macam-macam gitu. Ya, panggilan saya dari Tuhan ya melayani Tuhan. Ya saya lakukan aja pelayanan untuk Tuhan, melayani sesama, mengajar banyak orang agar bisa kenal Tuhan lebih baik lagi. Itu yang saya kerjakan aja. Ya kalau panggilanmu adalah sebagai seorang dokter, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang insinyur, arsitek, apapun itu, pilot, kerjain aja dengan maksimal, yang terbaik seperti untuk Tuhan. Ya, pasti kau nanti akan diberkati di situ. Ya, dan kalau kau diberkati, ya pasti nanti orang di sekitarmu juga akan mengalami berkat. Karena kalau kita sudah anak Tuhan, kita akan sadar bahwa berkat yang kita terima itu bukan untuk dinikmati oleh diri kita semata, tapi juga ada tanggung jawab untuk jadi berkat bagi yang lainnya. So, saya nggak pernah khawatir dengan apa yang pernah hilang di masa lalu. Kalau Tuhan izinkan, itu bisa terjadi. Saya juga nggak ngoyo hari ini untuk mendapatkan hal-hal yang belum saya dapatkan. Santai saja. Apa yang sudah saya dapatkan, saya syukuri. Apa yang belum saya dapatkan, tidak saya ngoyo untuk mendapatkannya. Bagian saya hari ini, kerjakan aja tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Nanti saya bisa mendapatkan yang belum saya dapatkan. Kalau saya mendapatkannya, ya puji Tuhan. Kalaupun tidak, ya rapopo gitu. Ya. Jadi tenang gitu. Intinya saya tidak mau mengulangi orang Israel di zamannya Hosea yang dikatakan Tuhan seperti perempuan Sunda. Saya nggak mau menduakan Tuhan. Ingat khotbah di hari Minggu kemarin? Tema saya adalah manusia akhir zaman, manusia yang mendua, manusia yang hamba uang, cinta uang. Saya nggak mau menjadi orang yang seperti itu. Dan dalam Hosea pasal 2 ini ternyata juga bicara hal yang sama. Saya nggak mau bersundal. Saya hanya mau setia pada Tuhan. Bahasanya Hosea, kalau saya menggambarkan diri saya adalah seorang perempuan, saya hanya mau setia pada suami saya. Tidak akan saya memiliki kekasih-kekasih lain atau berjinah, bersundal dengan laki-laki lain. Saya akan jadi perempuan yang setia sama suami saya. Kalau kita ukurannya adalah gambaran yang Hosea paparkan. Israel, kata Tuhan, ketika nanti menyadari kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa dewa-dewi Baal, Terafim yang mereka sembah selain Tuhan nggak mendatangkan apa-apa. Mereka akan ingat kembali ajaran nenek moyang mereka.
bahwa Tuhan mereka adalah Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan akan bawa mereka ke padang gurun untuk menenangkan mereka, menenangkan hati mereka. Seperti orang Israel yang habis diperbudak di Mesir, nggak langsung sampai tanah perjanjian. Itu padahal dari Mesir ke tanah perjanjian kalau lewati wilayah orang Filistin, itu paling cuma beberapa hari sampai, saudara. Tapi Tuhan buat muter dulu di padang gurun untuk menenangkan hati mereka. Untuk mencuci semua ajaran, semua pemikiran, semua paradigma, semua ilmu yang mereka dapatkan di Mesir yang membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Sehingga akhirnya orang-orang yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun. Yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah generasi kedua yang lahir di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Sehingga akhirnya mereka ketika masuk ke padang gurun, ya mereka sudah dalam persepsi yang benar tentang Tuhan. Padang gurun itu kadang-kadang baik loh. Meskipun memang ketika kita lewati hal yang kita rasakan nggak baik, tapi itu baik. Cobaan, ujian yang Tuhan berikan kepada kita itu baik. Supaya kita belajar sesuatu, supaya kita tahu salah kita apa, supaya kita tahu apa yang harus kita dalami, pahami. Orang kalau mau ujian kan pasti belajar, dia akan dapat wawasan yang baru. Itu bagus. Jadi kalau saudara hari ini sedang melewati padang gurun, nikmati aja padang gurun itu dulu. Kalau hatimu sudah tenang, kata Hosea tadi, Tuhan akan pulihkan. Dan kalau Tuhan pulihkan, gandum, minyak, anggur yang tadinya kita berusaha dapatkan hilang, nggak kita dapatkan, tiba-tiba bicaranya Tuhan akan kita dapatkan dengan mudah. Ya. Pohon-pohon anggur, pohon-pohon kurma, pohon-pohon ara yang tadinya tumbuh dan tiba-tiba kering, Tuhan bisa tumbuhkan dan kembali hijau dan berbuah pada musimnya. Bahkan padang gurun yang tadinya kita diizinkan Tuhan melewati akan bisa Tuhan ubah menjadi padang rumput hijau di mana ada pohon-pohonan, ada hijau dan binatang-binatang di padang yang kita bisa nikmati. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kalau kita sudah bertobat dan akhirnya Tuhan pulihkan kita, maka di Hosea 1 yang Tuhan katakan, kamu bukan umatku dan aku bukan Allahmu. Di Hosea 2, kalau kau sudah bertobat dengan sungguh nanti, maka aku akan menjadikanmu istriku dan kamu akan mengenal Tuhan. Anak-anakmu akan berkata, umatku engkau. Dan yang lainnya berkata, Allahku kepada aku, kata Tuhan. Jadi Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Sehingga kemarin ketika kita bilang, Tuhan, Tuhan, aku gak kenal engkau, kata Tuhan. Tapi kalau kita bertobat dan melewati proses padang gurun yang Tuhan izinkan kita lewati, dan akhirnya kita bisa tenang hati kita, dan akhirnya Tuhan memulihkan kita. Ketika kita teriak, Tuhan, Dia segera menjawab, ada apa anakku? Kita boleh memanggil Dia dengan sebutan Bapa, dan Dia akan panggil kita dengan panggilan. Waduh, saudara. Israel memang dinubuatkan begitu oleh Hosea. Pertanyaannya, apakah itu kita bisa langsung terapkan dalam hidup kita? Bahwa meskipun kita ini berdosa dan lain sebagainya, kita pasti akan dipulihkan? Nanti dulu. Hosea pasal 2 adalah nubuatan Tuhan kepada Israel. Kalau hari ini kita membaca Hosea pasal 2, nubuatan ini bukan buat kita, buat Israel di zamannya Hosea. Berarti apa yang harus kita lakukan? Hari ini, membaca Hosea 2. Kalau kau berdosa, kalau kau jauh dari Tuhan, kalau kau selama ini tidak pernah mau peduli sama Tuhan, kembalilah bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali mendekat kepada Tuhan.
Kalau kau sedang hari-hari ini merasa bahwa apa yang kau dapatkan dengan kuat gagahmu hari ini ternyata hilang. Gak bisa kau dapatkan lagi dengan apa yang kau usahakan dengan kuat gagahmu. Ingatlah bahwa kau bisa dapatkan semua itu kalau dekat kembali pada Tuhan. Maka kembalilah kepada Tuhan. Dan kalau kau semua yang dengarkan ini sedang dalam proses berjalan kembali dalam pertobatanmu, berjalan kembali di jalannya Tuhan, jangan pernah kau berpikir, maka kalau bertobat, langsung Tuhan pulihkan secepat menjentikan jari. Sometimes, kadang kita harus lewati padang gurun agar kita tenang hati, agar kita punya orientasi, persepsi yang benar tentang Tuhan. Tapi yang pasti kalau kita bertobat, pemulihan Tuhan itu tinggal tunggu waktu untuk kita masing-masing. Israel di zaman habis keluar dari Mesir 40 tahun. Saya dalam kesaksian tadi butuh 3-4 tahun. Beberapa saudara mungkin hanya butuh beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa hari. Tapi beberapa juga mungkin harus lewati 5-10 tahun. Tapi kalau kita masuk padang gurun karena Tuhan yang suruh, bukan masuk padang gurun karena kebodohan kita karena nggak tahu jalan, ini beda ya. Karena ada orang masuk ke padang gurun mengalami penderitaan hidup karena dia salah jalan, karena kebodohan. Tapi kalau kita masuk ke padang gurun seperti Israel karena diarahkan Tuhan. Loh, Israel itu di bawah kepemimpinan Musa, itu Tuhan yang mengarahkan ke padang gurun. Jadi Tuhan yang mau Israel lewati padang gurun. Kalau kau hari ini masuk padang gurun karena yang menyuruh Tuhan, yang mengkondisikan Tuhan, maka percayalah meskipun berat di padang gurun itu, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang pelihara. Makanya Israel itu diberkati di padang gurun. Nggak ada yang mati karena kepanasan, dahaga. Mereka mati di padang gurun karena dosa mereka dan karena umur saja. Ya. Nggak ada kan yang mati karena kehausan. Perhatikan baik-baik ketika mereka kehausan dan bahkan Alkitab kata mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan berikan air. Jadi orang-orang yang keluar dari Mesir yang mati di padang gurun itu mati karena dosa pelanggaran mereka kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, seperti Bani Korah, seperti orang-orang yang mengikuti Korah, mereka tenggelam karena bumi gempa, bumi terbelah, mereka masuk dan ditutup, mati hidup-hidup. Karena gempa, karena dosa. Sebagian besar mati ya karena usia tua. Tuhan izinkan mati di padang gurun karena hati mereka tidak mau bertobat. Hanya Yosua dan Kaleb yang hatinya mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kau masuk padang gurun karena Tuhan izinkan, ya, karena Tuhan yang izinkan, maka percayailah kau akan menderita. Maka jangan bersungut-sungut. Lewati aja prosesnya. Saya bersaksi ketika saya harus gelantungan di diskota ekonomi di tahun 99, 2000, 2001, 2022, 2023, 2004, sampai 2005 kurang lebih. Saya nggak pernah mengeluh. Saya bersyukur aja. Sambil gelantungan, sepi, nggak bisa bergerak karena kiri kanan tuh orang semuanya dempet-dempetan. Saya tutup mata dan di hati berkata, Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Belajar aja bersyukur. Nikmati aja padang gurunmu. Ketika kita bersyukur, itu hari lewat, minggu lewat, bulan lewat, tahun lewat, nggak terasa. Meskipun susah, kita bisa lewati semua itu. Sampai akhirnya, saya secara pribadi, 2005 itu tahun pemulihan dari Tuhan buat saya. Saya ketemu perempuan, menikahi perempuan, Sylvie, istri saya. Kemudian Tuhan berikan pelayanan yang baik buat saya. Di tempat yang baik. Diberkati. Pemulihan dari Tuhan nyata. 2005, 2006, 2007. Saya akhirnya gandum, anggur, ara. Pohon-pohon yang tadinya kering. Itu tiba-tiba tumbuh lebat. Dan saya bisa nikmati buahnya. Bertobat. Hosea pasal 2 mengajar kita untuk bertobat dengan sungguh. Maka bertobatlah. Maka
Tunggu waktunya Tuhan. Pemulihan darinya pasti terjadi. Haleluya. Ya, kita akhirnya 35 menit. Padahal hanya berapa ayat tadi, nggak sampai puluhan ya, hanya 20 berapa gitu ayat ya. Ya, tadi seperti saya bilang, kalau Tuhan taruhkan ya saya bisa ngomong macam-macam gitu ya. Dan dari Hosea pasal 2, kembali saya review sebelum kita akhiri, bahwa ketika kita bertobat, ya, pemulihan, yang namanya pemulihan yang ada di otak kita, yang indah-indah itu, belum tentu segera terjadi. Ketika kita bertobat, kadang kita harus lewati padang gurun dulu, supaya kita netral, supaya kita akhirnya belajar, tahu salah mana, dulu kita lakukan ini tuh kenapa ini jahat di hadapan Tuhan, kenapa yang kita lakukan itu nggak disukai Tuhan. Ketika kita akhirnya lewati padang gurun, kita akhirnya paham itu semua. Sehingga kalau udah paham, udah mengerti, Tuhan tahu kita bisa menata langkah kita ke depan dengan baik, baru akhirnya pemulihan dari Tuhan terjadi. Makanya kalau udah bertobat, kalau lewati padang gurun, bersyukur saudara. Belajar, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut seperti Israel. Padang gurun seberat-beratnya, kayak apapun beratnya, kalau Tuhan yang suruh, maka kita akan diberkati di situ. Nggak mungkin mati di situ. Semuanya pasti Tuhan cukupkan, meskipun keadaannya berat. Semoga dipahami, semoga dimengerti, semoga semuanya bertobat. Semoga nggak semuanya lewati padang gurun. Tapi andai kata lewati padang gurun, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Sabar aja. Tuhan pasti pulihkan kita di waktunya. Haleluya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami belajar banyak dari Hosea 2. Berikan kami pertolongan dari Roh Kudus agar mampu bukan cuma cakap jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Kalau sudah diberkati, tolong di subscribe, di like ya, terus dikasih komentar kah ya, di live chat atau di kolom komentar. Terus juga di share link ini kepada yang lainnya supaya banyak orang. Saya rindu apa yang kami lakukan di channel ini semakin dikenal oleh banyak orang gitu ya, sehingga orang banyak yang ikuti Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab ini ya imannya bertumbuh, karena yang dibahas dalam tadarusan ini adalah baca Alkitab dan juga penafsiran sederhana dari ayat-ayat Alkitab yang kita baca lewat saya. Jadi kalau kita semakin bertumbuh imannya, bukankah itu menyenangkan Tuhan? Itulah goal saya bikin program ini. Itu ya saudara ya. Kalau mau ikut belajar lebih lagi, ada sekolah Alkitab di bulan Oktober nanti kita akan belajar soal Roh Kudus. Kebetulan saya yang mengajar, silakan hubungi. Ada tadi di flyer terakhir, kontak personnya, scan barcode-nya. Tinggal didaftarkan diri saudara. Biayanya cuma 100.000, murah sekali ya. Kita akan belajar selama sebulan kurang lebih tentang Roh Kudus, sehingga akhirnya saudara paling tidak punya dasar pemahaman iman yang benar soal Roh Kudus itu. Yuk sama-sama kita belajar, dan kami rindu terus jadi berkat buat saudara. Terima kasih buat kebersamaannya malam hari ini. Sampai jumpa besok dalam Tadarusan Alkitab di Hosea pasal 3. God bless you all.